nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musannif. Alhamdulillah, segala puji yaitu tertentu bagi Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan moga-moga memberi rahmat oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan moga-moga Allah memberi kesejahteraan kepada beliau. Wa ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, fahadhihi risalatun mushtamilatun 'alal masailil muhimmah fi ilmil kalam. Maka ini adalah buku kecil yang mencakup isinya atas masalah-masalah yang penting pada ilmu tauhid. Qaribatul ma'khadilil afham, gampang pengambilannya bagi pemahaman-pemahaman. Wa ja'altuha ala tariqis su'ali wal jawab. Aku susun akan risalah ini atas metode tanya jawab. Wa tasahaltu fi ibaratiha tashilan litulab, dan aku permudah pada redaksinya karena menggampangkan, memudahkan bagi para penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Hadirin sekalian yang mulia, ternyata kajian kita tauhid lanjutannya. Kajian kitab kita ini dikarang oleh ulama besar Damaskus, berkebangsaan Aljazair. Dekat Tunis dah tuh, bertetanggaan. Aljazair yang salawat nariyah, Jazair makamnya. Tapi kelahiran Damaskus. Sedikit dongeng kitab dulu ini kalau udah pegang kitab ini. Namanya Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, yang lahir tahun 1264. Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi lahir 1364, wafat di Damaskus tahun 1338 atau 1917. Dikit lagi merdeka kita punya negeri. 1917, dikit lagi berdiri NU 26, begitu. Ini wafat Syekh Tahir Al-Jazairi. Beliau punya murid banyak. Syekh Tahir Al-Jazairi ini banyak. Salah satunya Syekh Raghib At-Tabbah, pakar sejarah dari Halab, Damaskus juga. Murid daripada pengarang kitab kita ini banyak. Di antaranya Syekh Raghib At-Tabbah. Raghib At-Tabbah ini muridnya banyak. Raghib At-Tabbah itu mensyarahi An-Nurul Yaqin, Imam Khudaribik. Disyarahi itu 3 jilid oleh Raghib At-Tabbah. Raghib At-Tabbah muridnya banyak banget. Salah satunya Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Syekh Yasin Musnidud Dunya. Syekh Yasin itu muridnya banyak sekali. Di antaranya Syekh Abdul Hamid, Abdul Halim Ad-Dari, Prapanca. Ada Mualim Syafi'adani. Banyak. Ini sedikit menyinggung daripada kitab yang kita akan bedah ini. Kitab kecil tapi luas ini isinya.
Mudah-mudahan khatam. Kita menghatamkan Durrul Bahiyah berapa tahun ya? Berapa? 5 tahun. Oh 5 tahun. Begitu. 5 tahun. Begitu. Ini yang hadir ini doanya manjur. Mujabud da'awat. Ustaz Sam manjur. 5 tahun yang lalu doa biar Prabowo jadi presiden, diijabah. Satu Nabi Karim begitu. 5 tahun lalu Nabi Ibrahim 80 tahun. Wirid pengen punya anak, Rabi'ah bin Salim 80 tahun dikasih, alhamdulillah. Ini pas dikasih nggak mau. Ada bermasalah ini. Saudara sekalian yang mulia, ini sedikit saya dongengin sanad begitu dari kitab kita yang kita bedah ini. Jawahir Kalamiyah namanya. Mutiara ilmu kalam dan ilmu tauhid. Saudara sekalian yang mulia, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu liyakuna ala basiratin fi ilmih. Seyogianya bagi tiap-tiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu, menggambarkan terlebih dahulu tentang ilmu yang akan dia kaji, yang akan dibedah, agar supaya memiliki basirah, pengetahuan yang mendalam dengan disiplin ilmu yang akan dipelajarinya. Wa yakfi dzalika bima'rifatil mabadi'il asyarah. Caranya kita kudu tahu tentang program dasar setiap ilmu yang ada 10. Kata Imam Sabban di dalam syairnya itu, inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa nisbat wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'diktafa wa mandaral jami'a haza syarafah. Sesungguhnya program dasar dalam setiap disiplin ilmu ada 10. Ada definisi ilmu tersebut, ada objek bahasan ilmu tersebut, ada buah, manfaat dan kegunaan daripada ilmu tersebut, ada keutamaan, ada nisbat ilmu tersebut apa begitu. Ada penyusun yang mengkodifikasikan ilmu tersebut siapa, lalu namanya apa, lalu pengambilannya dari mana, lalu hukum mempelajarinya menurut agama apa, dan materinya apa-apa. Ada 10. Malam hari ini hadirin, kajian kita berbicara ilmu tauhid. Maka sebelum kita lebih lanjut mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah, maka hendaklah kita mengetahui apa definisi ilmu tauhid. Lalu objek bahasan ilmu tauhid itu apa? Lalu manfaat dan kegunaan duduk di majelis ilmu tauhid itu apa? Mau kemana itu dengan kita mendalami itu? Kemudian itu apa fadilahnya belajar ilmu tauhid? Begitu. Lalu apa nisbatnya ilmu tauhid itu?
Lalu apa namanya? Pengambilannya ilmu tauhid itu dari mana? Sumbernya. Bisa muncul tuh ilmu tauhid. Lalu hukum agama mempelajari ilmu tauhid itu apa? Dan materinya apa-apa. Masailnya. Materi-materi isi ajarannya. Inilah gambaran supaya kita ke dalam ni daripada ngaji kitab Jawahirul Kalamiyah ini bisa kita fahami dengan benar adanya. Tauhid, saudara, diambil dari kata-kata ahad, satu, tauhid. Jadi secara bahasa maknanya tunggal, tauhid. Namun dalam terminologi agama, ilmu tauhid itu adalah ilmun yu'rafu bihi isbatul aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Ilmu tauhid itu adalah satu disiplin ilmu yang dengan ilmu itu dapat diketahui, menetapkan, memantapkan, menghujamkan dalam hati sanubari tentang akidah Islam, yang mana ilmu itu diambilnya dari dalil-dalil yang pasti. Dalilnya 1 tambah 1 enggak bakalan geser, mesti 2. Begitu ilmu tauhid. Jadi ilmu yang membahas tentang akidah agama, tentang prinsip ketuhanan. Siapa Tuhan kita? Untuk apa dia hadirkan kita di jagat raya? Begitu, saudara. Ini ilmu namanya, ilmu tauhid. Ilmu ini membahas bagaimana memantapkan hati pada akidah. Akidah, orang kita sebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan dalil-dalil yang yakin, dalil yang pasti, dari akal, dari Quran dan hadis. Nanti kita di depan kita bedah. Lalu apa maudhu'nya, objek bahasannya, saudara? Yang dibahas dalam ilmu tauhid 3 doang, enggak banyak. Udah kayak calon presiden kemarin aja. 3 yang dibahas, enggak banyak. Kalau sekali pertemuan 1 bahasan, ya 3 pertemuan tamat. Begitu, 3 doang. Yang pertama, maudhu'nya ilahiyat. Maudhu'nya hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan. Berbicara sifat-sifat Tuhan, yang wajib apa, yang mustahil apa, yang jaiz apa. Itu yang akan dibedah. Ilahiyat. Supaya jangan salah.
tentang sifat wajib Allah, begitu, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Begitu. Kedua, nabawiyat, yaitu berbicara tentang sifat-sifat kenabian dan kerasulan. Nabi itu apa? Rasul itu apa? Sifat wajibnya apa? Sifat mustahilnya apa? Sifat jaiznya apa? Untuk apa Tuhan hadirkan Rasul di tengah kita? Kita butuh kepada Rasul. Adakah sama dengan butuh kita pada makan dan minum, atau lebih dari itu? Ini akan dibedah ke depan oleh yai kita ini, Syekh Tahir Al-Jazairi dari Aljazair. Akan dibedah. Nabawiyat, berbicara tentang Nabi, akan dibicarakan ke depan. Yang ketiga, sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Ma la yadkhulu tahtal aqli, lakin yajibu i'tiqaduhu bisyar'i min umuril maghibat. Apa itu sam'iyat? Perkara yang kita dengar dari agama, akal tidak nyampe, akal enggak berperan. Kita dengar dari agama tentang urusan-urusan alam gaib, perkara-perkara akhirat, berbicara malaikat, berbicara kitab-kitab Allah, berbicara tentang yaumul qiyamah, berbicara tentang takdir, rukun iman bahasa gampangnya. Ini sebagiannya masuk pada sam'iyat, berbicara siksa kubur, bangkit dari kubur, sampai pada akhirnya tentang hisab, alam mahsyar, mizan, sirat, syafaat, neraka, surga. Ini namanya perkara yang gaib, sam'iyat. 3 doang yang dibahas. 3. Bila 1 kali pertemuan 1 bahasan, maka 3 kali tamat kitab ini. Tamat. Sam'iyat. Begitu. 3 doang. Dan ini akan dibedah sama yai kita ke depan. Ini gambaran. Jadi kita bisa merangkak tuh, reka-reka. Oh, mau dibawa kemana ini ngaji ini. Begitu. Lalu apa manfaat dan kegunaan dengan kita belajar ilmu tauhid ini, saudara? Yaitu ma'rifatullahi ta'ala wa ma'rifatu rasulihi bil barahinis sahihah. Manfaatnya kita mengenal Allah, mengenal Rasul dengan keyakinan yang benar dan mantap. Bukan sekedar wujud kidam bako, hayang udud teboga rokok, beli, begitu. Bukan itu. Wujud ada, mustahil adam artinya tidak ada. Bukan sebatas itu. Bagaimana biar kita benar di dalam tauhid? Tuhan, kalau saya nanya sama kawan-kawan Darul Falah, Allah satu apa banyak? Hah? Satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan satu apa banyak? Hah? Tuhan. Hah? Banyak. Apa-apa Ustaz Norasan? Apa-apa? Banyak itu.
Hah? Kalau Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan banyak. Apa-apa. Tuhan apa-apa. Ini biar mau didandani ngaji nih. Tujuannya ke sana. Jadi Tuhan tuh satu apa banyak? Satu. Tuhan tuh satu. Namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah, dipertuhankan, dianggap Tuhan, padahal bukan. Sehingga saudara nggak perlu bingung ngartiin Quran. Di surat An-Nas saja udah stres. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia. Dia bingung ngomong Tuhan. Tuhan kan banyak. Ini belum ngaji tauhid dia. Ilahin nas. Ilahnya manusia. Enggak mau ngomong Tuhan. Sebab Tuhan banyak. Dia tidak bisa membedakan mana ustad, mana diustadkan. Beda apa sama? Beda. Pakai gamis, pakai sorban udang-udang itu, padahal pemburu hantu. Gitu. Namanya betul nggak? Suka ada di film-film tuh di TV. Begitu. Antara Tuhan dan dipertuhankan, dipertuhankan dianggap sebagai Tuhan, padahal bukan. Jadi, tuh begitu. Ini tujuannya ke sana. Biar kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Sehingga kita enggak pernah memikirkan hasil. Tapi kita memikirkan proses. Begitu. Sehingga kita enggak mengingkari. Udah tugas kita milih. Yang dijadiin nama Allah siapa ya urusan Allah. Jangan marah-marah, kan iman kepada takdir. Yang netepin Allah hakikatnya, udah. Raditu billahi rabban. Ada di ratib badad radina bila rabban. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wasyarru. Kan dibaca mulu di Ghoyatul Mustarsidin. Bismillah saya nyoblos. Alhamdulillah udah kelar nyoblos. Wal khairu jadi. Wasyarru kagak jadi. Udah ditetepin nama Allah. Marah-marah. Ya ini repot. Udah dah. Tugas kita milih ya milih. Udah kelar ya sudah. Begitu saudara. Jadi buahnya itu supaya kita ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dengan benar. Sehingga hidup kita ini enak. Kalau mengenal Allah nggak benar repot. Begitu. Kita ngewarung. Depan rumah kita ngewarung. Ya kan? Dagang bakso. Belajar dari kita dagang baksonya. Warung dia laris. Warung kita rada kurang. Kata kita, jangan-jangan didukunin. Begitu. Ini karena belum mantap tauhidnya. Belum mantap. Lah kan yang ngasih majunya dia itu yang dagang bakso tuh. Kan Allah ya. Allah bukan? Allah. Yang membuat kita ini kurang laris nggak kayak dia? Allah. Jangan ngiri sama dia. Begitu. Kan ada yang netepin. Nanti Allah marah. Kan hambaku bukan lo doang, kata Allah. Banyak. Ya terserah saya. Kayak kita punya apa ya, motor. Warnanya merah sama kuning. Yang merah kita jual. Yang kuning kita pakai. Ada teman kita nyinggung.
Ngapa bang yang merah lu yang dijual? Boro yang kuning, merah itu sportif, warnanya cakep. Mana kuning tinja lagi motornya. Ngapa lu yang merah yang lu jual? Kita jawab, bang ini motor gua. Terserah gua yang mana ke yang gua jual. Salah nggak jawab begitu tuh? Salah nggak? Allah begitu. Semuanya hambaku. Yang depan rumahmu dagang bakso hambaku. Kamu juga hambaku. Terserah aku. Yang mana ke yang mau aku lariskan. Warungnya mana tidak. Jangan salahin dia. Emang lu siapa ngatur-ngatur aku? Kata Allah. Ini biar tauhidnya benar. Sampai obat dibanting. Obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga ora. Dia nyalain obat. Padahal obat syariat yang nyembuhin ya Allah. Begitu. Obat yang diomelin ini karena tauhidnya belum duduk. Duduk. Ini tujuan ngaji tauhid itu biar duduk. Gua pegel diomongin orang mulu. Kalau pengen gak diomongin orang, bergaulnya sama orang tanah kusir. Orang tanah kusir adem, kalem, baris semuanya. Nggak ada yang ngomongin. Bener nggak? Begitu. Emang apa? Iya udah mati. Kalau orang hidup, boro kita yang dosanya banyak. Ono Nabi Muhammad. Kagak ada dosanya. Diomongin orang. Dituduh yang agak sahir, majnun, macam-macam. Begitu. Apatah lagi kita biasa. Nah ini ngaji tauhid. Ada sampel manusia. Mau nyontoh apa? Sama dia ada. Begitu nanti di depan ini. Hajatuna ila rasul. Asyaddu min ikhtiyajina ila ta'am. Begitu nanti. Kita butuh sama rasul. Nanti kita bedah ke depan. Ini penting. Belajar tauhid ini biar benar. Biar kita enak hidupnya. Tenang. Jadi balik lagi nih. Saya nerangin samaratu ilmi tauhid. Buah dari ilmu tauhid biar mantep. Saya tanya sekali lagi. Jadi Tuhan itu satu apa banyak? Satu, namanya Allah. Allah. Tuhan yang di masjid sama Tuhan yang di rumah sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Tuhan yang di masjid siapa? Allah. Tuhan yang di rumah? Allah. Ini kudu duduk bukan di mulut. Ngapa sholat di rumah pakai kaos partai jadi aja? Pakai kaos oblong. Kalau di masjid aja rapi pakai koko. Kalau di rumah aja pakai oblong, berarti Tuhannya beda. Yang di rumah sama di masjid. Enggak sama. Loh kenapa beda? Ada masalah pada tauhidnya. Ini yang kudu didandanin. Biar lempeng tauhidnya. Lempeng. Kan sama Tuhan yang di masjid dan yang di rumah. Ngapa di rumah beda? Tuhannya beda. Enggak sih sama. Tapi ngapa saya memperlakukan Tuhan beda? Bermasalah dengan sayanya. Bukan dengan Tuhannya. Ini belum duduk. Emang ada yang di rumah sholatnya pakai kaos oblong? Ada enggak? Banyak. Yang mana orangnya? Ya Allah. Keempat, apa fadilah belajar ilmu tauhid? Fadilahnya, apa keunggulan ilmu tauhid? Min asyrafil ulum, ilmu yang paling tingginya ilmu. Enggak ada lagi
Sebab ilmu tauhid berkenaan dengan pencipta, Al-Khaliq Jalla Jalaluh. Ilmu yang lain berbicara tentang makhluk. Hal yang berkenaan dengan ketuhanan lebih tinggi daripada yang berkenaan dengan ciptaan. Tinggi, maka disebut awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama ini kita kudu mengenal Allah. Pikirin nama kita, dari mana kita berasal. Ngapa kita ada di bumi. Dipikirin tuh sama kita. Kita dicipta kayak begini bentuknya. Kan boleh saja Tuhan cipta kita jadi kambing. Boleh nggak? Boleh aja. Kan bisa dipotong ya. Besok Idul Adha. Lah kita jadi manusia. Ini kelebihan. Tinggalnya di bumi. Udah disiapin tempatnya buat kita. Enggak sembarang bumi. Ngapa kita enggak lahir di Jerman, di Amerika, atau di Inggris gitu, Belanda? Tuhan itu tahu model mukanya kayak kita pada ini, makan roti habis sekaleng. Ditanya, udah makan belum? Tuh, yang model begini lahirnya di petukangan. Begitu. Enggak cocok dia. Enggak cocok. Ini kenapa diatur begitu? Pikirin. Maka Tuhan hadirkan kita di jagat raya. Apakah untuk membuat kita jadi sengsara? Tidak. Innama khalaqaka rabbuka wa akhrajaka ila hadhil ardi liyus'idak la liyusqiyak. Tuhan hadirkan kita di jagat raya untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Sengsara ulah kita. Kita punya Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang maha mendengar. Ngapa kita kurang mau doa? Ngapa kita kurang ini? Itu salah kita. Begitu. Ini yang kemudian mau didandani nama ilmu ini nih. Namanya ilmu tauhid, saudara. Maka keunggulannya lebih tinggi karena berkenaan dengan sifat ketuhanan. Lalu apa nisbatnya ilmu tauhid? Min ulumi syar'iyah, termasuk daripada ilmu syariat. 3 ilmu pokok syariat. Fikih alhamdulillah udah hatam tuh. 2 tasawuf ujungnya udah ada tuh. Durul Bahiyat kemarin. Dan ketiga tauhid. Dan tauhid ini paling utamanya. Disebut ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu pokok banget. Disebut usuluddin. Jadi fakultas tuh di kampus. Fakultas usuluddin. Begitu. Usuluddin. Ini ilmu pokok. Tauhid, saudara. Ini biar benar. Wal wadi'u, siapa yang mengkodifikasikan, yang menyusun. Tadinya kan dari Rasul, sahabat, belum ada buku, belum ada rumusan. Yang membukukan 2 tokoh besar. Satu bermadhab Syafi'i, satu bermadhab Hanafi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, 2 tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang membukukan. Dulunya belum dibukukan. Bukukan. Ini 2 tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Ithaf As-Sadal Muttaqin. Sayyid Murtado Az-Zabidi dalam Syarah Ikhya itu masih di juz 1. Jika utaliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikutnya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya nyinggung sedikit tentang
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disingkat suka jadi aswaja. Aswaja, asal ketemu warung jajan. Bukan, ini aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua tokoh ini. Kalau ngomongin Sunni adanya pada tauhid. Ini yang saudara harus pahami biar kita paham mana usuluddin, mana furu'. Jangan sampai kunut kagak kunut enggak ada hubungan dengan Ahlus Sunnah. Tahlilan kagak tahlilan enggak ada hubungan dengan Ahlus Sunnah. Dengan tauhid, bukan. Namanya amaliyah, bukan tauhid, bukan akidah, bukan prinsip teknis. Selamana Nabi sholat, nggak usah ribut gitu. Ngapa orang habis sholat itu selamanan? Yang kayak begitu ditanya, yang kayak begitu tanya juga dong. Ngapa itu orang habis salam langsung angkat handphone? Mana hadisnya? Tanya juga. Kan kagak juga. Ngapa yang kayak begitu diributin mulu? Orang udah nyampe bulan kita mesti ngurusin kunut aja. Gara-gara kita mencampur adukan mana tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana amaliyah. Dan kita pada konsen pada berbicara akidah, bukan amaliyah. Beda. Begitu. Maka saudara, kalaulah kita luas ilmunya, kagak ribut. Kita ikut. Teman kita demen tahlilan, itu ajaran Nabi. Teman kita enggak demen nanya, Pak bagaimana doain orang mati? Kita jawab haram. Doain orang mau biar panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Jangan doain orang mati. Lah, bisa ngamuk ya kan? Kita ikut aja. Ikut. Jadi kagak ribut. Jawabnya ngikuti alurnya aja maunya apa. Begitu. Jadi kayak begitu. Jadi ribut. Begitu. Jadi enggak puyang-puyang amat. Jadi yang teknis jangan dimasukkan pada prinsip. Itu aja. Lalu namanya apa? Banyak namanya nih. Banyak. Ilmu kita ini banyak. Satu, ilmul kalam. Nah inilah judul kitab kita, Jawahir Kalamiyah. Ilmu kalam. Di kampus dipakai. Ilmul kalam. Apa itu ilmul kalam? Sifat Allah yang bakal dibedah sifat kalam. Dan ini yang paling banyak diperbincangkan oleh aliran-aliran Islam. Apa kalam Allah itu lafzi atau nafsi? Apa kalam Allah itu makhluk, hadis, apa qadim? Ini nanti panjang. Ada nanti dibedah sifat kalam dan itu yang paling panjang bahasannya. Maka disebutlah ilmul kalam. Ilmu yang di dalamnya mengkaji sifat kalamnya Allah. Begitu. Nah ini dengan judul Jawahir Al-Kalamiyah. Tuh ngambil dari situ. Dua, namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dua. Kenapa disebut ilmu tauhid? Artinya ilmu yang mengkaji sifat wahdaniyat. Yang krusial pada menuhankan Allah. Dia yakin Tuhan ada, tapi Tuhannya bisa banyak. Ini nih yang kudu penting diingat-ingat. Ilmu tauhid gitu. Satu tujuan. Begitu. Itu begitu. Ilmu tauhid. Artinya ilmu tauhid, ilmu yang di dalamnya mengkaji sifat wahdaniyat. Kemahatunggalan Allah. Tiga, ilmu akidah. Biasanya sanawiyah itu ada akidah akhlak.
Ilmu akidah, dogma agama. Nanti di depan tuh, apa itu akidah? Pada poin pertamanya yai kita. Akidah. Keempat, namanya al-fiqhul akbar. Fikih besar. Imam Abu Hanifah mengarang kitab al-fiqhul akbar. Itu tauhid, fikih besar. Ada fiqhul asghar, itu ilmu fikih. Ya Kak, berikutnya namanya usuluddin. Pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Kalau usuluddin, fikih namanya furu'uddin. Cabang agama. Kalau itu paketnya. Usuluddin. Ada yang menamakan sifat 20. Habib Utsman, mufti Betawi. Rahimahullah rahmatullah barakatuh. Sifat 20. Apa artinya? Di dalam kitab ini akan dibedah 20 sifat. Nanti 20 sifat. 1 sifat. 4 sifat. 4 sifat. 1 sifat. 50 totalnya. Tapi sebutnya 20. Min dzikril juz wa iradatil kul. Menyebut sepotong, maksudnya seluruh. Sifat 20. Emang 20 doang? Kagak, banyak nanti. Kenapa enggak semuanya? Kalau disebut semuanya nanti dibego-begoin orang. Begitu. Kayak kita beli bakso sama yang dagang bakso. Bang, saya beli bakso pakai mangkok, pakai kuah, kasih mie, kasih soun, kasih kecap, saus. Nggak usah disebut, gue juga tahu, gue dagang dari kecil, begitu. Bego lo tuh dibego-begoin. Sebut beli bakso, paham gue, begitu. 1 aja disebut, semuanya nggak perlu diabsen. Namanya dzikril juz wa iradatil kul. Itu nama. Ngaji tauhid. Dari mana pengambilannya ilmu tauhid ini? Pengambilannya 2. Pertama, dalil akli menurut logika sehat. Dan ini nomor 1. Nomor 2, dalil nakli berdasarkan Quran dan hadis. Kenapa akal dikedepankan? Akli. Kita harus menyusun premis minor, premis mayor, konklusi. Supaya benar hipotesa-hipotesa yang disusun. Kenapa pakai akal? Begini. Orang non-muslim kagak percaya kalau pakai Quran. Pakai hadis. Wong sama Nabi Muhammad kagak percaya, gimana sama hadisnya? Pakai akal. Muslim harus paham pada bagian ini. Dan kewajiban kita dakwah Islamiyah. Akalnya harus jalan. Akalnya. Harus kita ngerti. Akalnya. Jadi kalau ditanya tauhid, kita kudu bisa jawab. Jawab. Begitu. Sehingga mantap keimanan kita sama Allah. Kitanya. Bukan sekedar taklid ikut. Tapi kudu ilmul ma'rifah. Pakai akal. Lalu dilapisi Quran dan hadis. Ini sumber ilmu tauhid. Sumbernya dari akal dulu. Akal dulu. Maka ketika ditanya, Abu Hanifah ditanya tentang tauhid. Hai Abu Hanifah, kalau pakai bahasa kasar kita orang, gua mau tanya sama lu. Itu kan setan dari api. Neraka dari api. Apa iya setan keseksa juga di neraka? Kan sama-sama api. Masa api juga keseksa juga? Keseksa apa kagak? Abu Hanifah tuh nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, langsung aja jawabannya. Jepret, gampar aja orang. Tuh, jawab, dia gampar. Dia bilang, lah orang nanya, itu jawabannya dari pertanyaan Anda. Loh kasar, jawabannya itu. Baru dia paham, apa maksudnya jawaban itu.
Ini tangan saya nih dari mana asalnya? Ya dari tanah manusia. Pipi lu dari tanah. Sakit enggak? Sakit. Kalau Allah berkehendak biar iblis dari api, neraka api keseksa juga. Tandanya ente sakit enggak? Ente kagak lihat meringis-meringis begitu. Akalnya jalan. Muslim harus cerdas. Dalil akli. Entar pakai Quran, pakai akal. Kita harus bisa jawab. Tuh begitu saudara. Dalil akli. Apa hukum mempelajarinya? Fardu ain. Wajib bagi muslim yang 15 tahun ke atas akalnya sehat. Bagi manusia yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, lebih-lebih muslim, wajib belajar tauhid. Yang umurnya 15 tahun ke atas. Nih teman-teman yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Pokoknya yang wajib nih yang 15 tahun ke atas akalnya sehat. Wajib tuh belajar ilmu tauhid. Belajar. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam apa itu Hidayatul Adqiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Salalimul Fudala, beliau menyatakan fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula hadhihi thalathu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun waqtila. Pelajari ilmu yang ngebenerin ibadah, fikih maksudnya, yang ngebenerin akidah, tauhid, yang ngebersihin hati, tasawuf. Hadis salasu fardu ainin, 3 ilmu ini, fikih, tasawuf, tauhid, fardu ain. Maknanya manusia yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, wajib hukumnya belajar ilmu tauhid. Belajar, wajib. Jadi menuntutnya ganjaran besar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Al ilminya pakai al, ma'rifat. Salah satunya faridatun itu ilmu tauhid. Biar kita benar. Bila yang ngejadiin kita dewan Allah, yang nggak ngejadiin juga Allah, ya kalau jadi syukur, kalau nggak jadi ya sabar. Dua-duanya ada ganjaran. Begitu. Ini yang kemudian kita harus rapi. Hukum mempelajarinya wajib. Kemudian masailnya, apa materi-materi ilmu tauhid? Salah satunya wujud. Allah itu punya sifat namanya wujud. Ada. Nanti di depan akan dibedah tentang itu oleh yai kita. Inilah sekelumit gambaran tentang mabadi'ul asyarah fi fanni usuliddin, tentang program dasar 10 dalam kaitannya ilmu tauhid. Biar kita benar, lempeng, enak hidupnya. Pasti kita bahagia hidupnya. Bila tauhid kita lempeng, senang kita hidupnya. Yang membuat enggak senang ini salah konsep bertauhid. Salah. Luas sempit hati. Ada orang rumahnya gede, Sabtu Minggu ke puncak. Ngapain bang? Sumpah. Ada yang rumahnya kecil, masuk gang, petukangan. Anak banyak. Sabtu Minggu nggak pernah ke puncak, tenang aja. Mungkin nggak punya duit juga kali ya. Tenang aja, tenang. Kenapa? Ini kan urusan hati.
Begitu. Nah, hati yang terhubung dengan Allah, inilah tauhid. Intisarinya ilmu tasawuf. Dan insya Allah kajian kita ini akan kita komben, kita balikin kayak zaman dulu. Bagaimana tauhid yang berbuah. Bukan sekedar kita wujud gidambako, tapi kita pelan-pelan. Kajian ini enggak mau mengejar hatam, tapi mengejar paham. Sehingga kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita dan jadi tenang adanya dalam kaitan kajian kita. Jawahir Kalamiyah. Tapi bila kitab ini sebagai rumusan, satu dari jutaan kitab tauhid, dianggap kekecilan, ya boleh diganti sama yang gedean. Begitu. Tapi enggak apa-apa, udah beli Jawahir Kalamiyah. Saya sih ngintip juga tuh dari player yang ada. Oh, Jawahir Kalamiyah, begitu sudah. Jadi saya nyari-nyari juga kitab saya. Inilah kurang lebih saudara berbicara tentang mabadi'ul asal tauhid. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Apa korelasi dan relevansinya bismillah dalam kaitannya ilmu tauhid yang disusun oleh kitab kita? Kayaknya jangan malam ini kayaknya ya, biar nggak numpuk-numpuk ya. Jadi minggu depannya lagi kita bismillah. Kenapa ini ya kita pakai tulis bismillah? Apa hubungannya dengan ilmu tauhid yang dia tulis? Ya nanti kita bedah. Atau kitabnya ada infaknya barangkali. Ada infaknya nggak ini? Ada. Berapa? 15.000. 15.000 katanya jamaah. Itu digantiin itu uangnya untuk beli lagi. Kan belum pada punya yang lainnya. Atau masih banyak kitabnya? Masih ada katanya. Dicatat saja biar megang buku. Enggak apa-apa. Biar dibawa pulang. Begitu. Lebih berharga dibanding handphone kita. 15.000 gantinya. Gitu. 15.000. Begitu. Murah lah. Kalau 15.000. Begitu. Murah. Begitu. Jangan sampai kitabnya udah hatam. Belum lunas juga sama pengurusnya. Ini bisa jadi kitabnya diumpetin ini. Begitu. Itu yang kemarin hatam dulu bayar tuh. Harus bayar itu. Kasihan pengurusnya. Begitu. Jadi digantiin. Walaupun 15.000 lebihin aja buat masjid ini. 50.000 juga masih murah lah ilmu mah. Begitu. Kalau rezekinya luas mah. Dicatat aja yang ambil. Nggak apa-apa. Namanya habis taklim siapa-siapa, kitabnya dibagi aja. Kalau ada kitabnya, begitu. Bagus. Begitu, silahkan saja. Jadi inilah kurang lebih hadirin terkait dengan ilmu tauhid. Pembukaan belum kita bedah daripada pembawaan kitab kita ini. Bismillah. Tapi kalau mau disingkat, ini kitab kecil kata Yai, namanya Risalah, tapi materi-materi paling penting dalam kaitan ilmu tauhid. Janji beliau mudah dipahami dengan metode tanya jawab agar supaya gampang ingatnya kata Yai kita. Untuk memudahkan ahli sastra, semua tulisannya bersajak. Itulah hebatnya Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Enggak ada yang enggak bersajak, apanya aja. Dia bakal nulis mesti sama. Kalau ujungnya mim, mim. Kalau ujungnya ba, ba. Hebatnya Yai kita. Kalau kita mau kajian sastra adabnya itu. Kurang lebih demikian.